Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Desi. Di video kali ini, aku mau bahas sesuatu yang penting banget buat kalian para pengusaha, pebisnis, atau siapapun yang lagi pusing mikirin biaya tenaga kerja. Iya, kita semua tahu gaji karyawan itu nggak bisa dianggap sepele. Apalagi kalau bisnisnya lagi susah atau karyawannya banyak banget. Tapi tenang aja, di video ini aku udah siapin 8 tips jitu yang bisa bikin biaya tenaga kerja kalian jadi lebih terkontrol. Penasaran? Siap-siap catat ya, karena tips-tips ini penting banget. Oke, tips pertama. Mungkin kalian udah sering dengar, tapi tetap penting buat ulang optimalkan penggunaan teknologi. Teknologi bukan cuma alat, tapi juga solusi untuk banyak masalah yang kita hadapi sehari-hari. Di zaman sekarang, banyak banget pekerjaan yang bisa digantikan sama mesin. Mesin-mesin ini nggak cuma cepat, tapi juga akurat dan bisa bekerja tanpa henti. Bayangkan berapa banyak waktu dan tenaga yang bisa kita hemat. Contohnya, untuk masukin data, kalian bisa pakai aplikasi khusus, daripada harus nyewa banyak admin. Aplikasi ini bisa otomatisasi banyak tugas yang repetitif, sehingga karyawan bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategis. Nah, dengan begini, kalian bisa hemat biaya gaji, dan karyawan kalian juga bisa fokus ke pekerjaan yang lebih susah, butuh kreativitas. Misalnya, mereka bisa lebih banyak waktu untuk brainstorming ide-ide baru, atau mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Intinya, manfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk kerja lebih cepat dan banyak. Teknologi bisa membantu kita mencapai target yang lebih tinggi, dengan usaha yang lebih sedikit. Selain itu, teknologi juga bisa membantu kita dalam analisis data, sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Jangan takut sama teknologi. Justru teknologi ada untuk mempermudah hidup kita, termasuk dalam hal bisnis. Yuk, kita gunakan teknologi. Dengan teknologi, kita bisa bersaing di pasar global dan meningkatkan produktivitas. Jadi siapa yang menang? Kita yang memanfaatkan teknologi dengan bijak. Lanjut ke tips kedua, yaitu latih karyawan dengan benar. Pelatihan yang baik adalah kunci untuk menciptakan tim yang solid dan kompeten. Nah, ini dia yang sering dilupain. Banyak perusahaan yang menganggap pelatihan itu tidak penting. Banyak yang mikir, ngelatih karyawan itu cuma buang-buang waktu dan uang. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Padahal, dengan ngasih pelatihan yang tepat, karyawan kalian bisa jadi aset yang berharga banget. Mereka bisa mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan pekerjaan mereka. Mereka bisa lebih terampil, lebih produktif, dan bisa ngasih kontribusi yang lebih besar buat perusahaan. Pelatihan yang baik juga bisa meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Bayangin, satu karyawan yang terlatih bisa ngerjain pekerjaan 2 atau 3 orang sekaligus. Ini tentu saja akan menghemat waktu dan biaya operasional perusahaan. Nah, ini dia yang namanya investasi jangka panjang. Dengan melatih karyawan, perusahaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Jadi, jangan ragu buat ngeluarin sedikit biaya untuk melatih karyawan, karena hasilnya akan kembali berkali-kali lipat. Pelatihan yang efektif bisa membawa dampak besar pada pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Selain itu, pelatihan juga bisa memperkuat kerjasama tim. Karyawan yang terlatih cenderung lebih mudah berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim. Mereka bisa saling berbagi pengetahuan dan keterampilan, yang pada akhirnya akan meningkatkan inovasi dan kreativitas di tempat kerja. Jadi, ingatlah bahwa pelatihan bukan hanya tentang mengajar keterampilan teknis, tetapi juga tentang membangun budaya perusahaan yang kuat dan mendukung. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Ini adalah win-win solution untuk semua pihak. Tips ketiga, atur jadwal kerja dengan efisien. Ini penting banget guys. Jadwal kerja yang berantakan bisa bikin karyawan jadi nggak produktif, dan ujung-ujungnya malah ngerugiin perusahaan. Coba deh terapkan sistem shift yang jelas, atau manfaatkan teknologi untuk mengatur jadwal rapat dan batas waktu pekerjaan. Dengan begitu, waktu kerja bisa lebih efektif, dan biaya lembur pun bisa ditekan. Ingat, waktu adalah uang. Jadi, pastikan setiap menit di kantor kalian termanfaatkan dengan baik ya. Tips keempat, kurangi waktu yang tidak produktif. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Pernah nggak sih,
Kalian ngerasa waktu di kantor itu lama banget, tapi kok ya kerjanya nggak selesai-selesai? Ini adalah tanda bahwa ada banyak gangguan yang menghambat produktivitas kalian. Nah, ini dia yang namanya pembunuh produktivitas. Gangguan-gangguan kecil ini bisa datang dari mana saja. Mulai dari ngobrol yang nggak penting, main media sosial, sampai rapat yang nggak efektif. Semua itu bisa menggerogoti waktu kerja kalian. Coba deh, pikirkan berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk hal-hal ini. Semua itu bisa menggerogoti waktu kerja kalian. Coba deh, cari tahu apa aja yang bikin karyawan kalian terganggu, dan cari solusinya. Misalnya, batasi akses media sosial selama jam kerja. Ini bisa membantu mengurangi godaan untuk membuka aplikasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Selain itu, buat aturan rapat yang lebih efektif. Rapat yang terlalu lama dan tidak terstruktur bisa menjadi salah satu penyebab utama hilangnya produktivitas. Pastikan setiap rapat memiliki agenda yang jelas dan tujuan yang spesifik. Dengan begitu, waktu yang dihabiskan untuk rapat bisa lebih efisien. Dengan mengurangi gangguan-gangguan ini, waktu kerja bisa lebih fokus, dan kita bisa kerja lebih banyak. Ingat, produktivitas bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tapi juga bekerja lebih cerdas. Jadi, mari kita mulai mengidentifikasi dan mengeliminasi gangguan-gangguan ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan efisien. Tips kelima, manfaatkan outsourcing. Nggak semua pekerjaan harus dikerjain sendiri, guys. Ada kalanya, outsourcing justru bisa jadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, untuk urusan administrasi IT atau layanan pelanggan, kalian bisa percayakan ke pihak ketiga yang lebih ahli di bidangnya. Dengan begitu, kalian bisa fokus ke inti bisnis, dan biaya tenaga kerja pun bisa lebih terkontrol. Tapi ingat, pilihlah vendor outsourcing yang terpercaya dan punya reputasi yang baik. Ya. Tips keenam, kurangi biaya lembur. Lembur itu boleh-boleh aja, tapi kalau keseringan, bisa-bisa bangkrut, guys. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, coba deh terapkan sistem kerja yang lebih efektif. Misalnya dengan mengatur batas waktu pekerjaan yang realistis, atau memberikan hadiah bagi karyawan yang bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Intinya, buatlah sistem yang bisa meminimalisir lembur, tanpa harus mengurangi kualitas kerja. Tips ketujuh, tingkatkan semangat karyawan. Jangan salah guys, semangat itu penting banget loh. Karyawan yang bersemangat akan bekerja dengan lebih giat, lebih produktif, dan lebih setia terhadap perusahaan. Nah, untuk meningkatkan semangat, kalian bisa memberikan apresiasi, hadiah, atau jenjang karir yang jelas. Nggak harus selalu berupa materi kok. Pujian atau ucapan terima kasih yang tulus juga bisa bikin karyawan merasa dihargai. Ingat, karyawan yang bahagia adalah aset berharga bagi perusahaan. Dan tips terakhir, awasi dan analisis biaya tenaga kerja secara berkala. Jangan sampai deh, kalian baru sadar kalau biaya tenaga kerja membengkak setelah nerima laporan keuangan. Lakukan evaluasi secara rutin, minimal setahun sekali, untuk melihat efektivitas strategi yang udah diterapkan. Kalau ada yang kurang efektif, ya diganti dong. Ingat, bisnis itu terus berubah. Jadi kita harus selalu beradaptasi dan berinovasi untuk bisa terus berkembang. Nah, itu dia 8 tips jitu dari aku untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Gimana? Simple dan mudah diterapkan kan? Ingat, mengelola biaya tenaga kerja itu penting banget buat kelangsungan bisnis kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips-tips bisnis menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.